teman-teman beauties. Nah, kali ini aku udah sampai di Cafe Jati, tempat aku ketemuan sama klien aku. Karena aku lagi pengen meeting untuk develop the produk terbaru dari Akma Skincare. Jadi jangan lupa langsung follow Instagram di Akma Skincare ya. Nah, sekarang kita langsung ikutin aja yuk, kita langsung ke atas. Yuk. Assalamualaikum beauties, kenalin nama saya Akma. Nah, tadi kan aku habis meeting sama klien aku dan kebetulan aku juga lagi santai-santai dan mau sharing sama teman-teman tentang penyebab jerawat dan kenapa sih jerawat tuh sering sekali muncul dan hilang timbul. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin dulu nih, jerawat tuh apa sih? Jerawat atau sering disebut juga dengan akne itu adalah suatu kondisi peradangan pada kulit wajah yang bisa menyebabkan kemerahan dan juga panas pada kulit yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Corynebacterium acnes ataupun dari Staphylococcus epidermidis. Nah, banyak sekali sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya munculnya jerawat. Ya aku bisa rangkum sekitar 9 nih yang paling sering sekali. Yang pertama adalah genetik. Jadi biasanya pasien-pasienku yang dia punya riwayat genetik keluarganya ada salah satu yang punya riwayat berjerawat, dia akan lebih kemungkinan besar memiliki jerawat. Lalu yang kedua adalah musim atau iklim. Apabila kondisinya panas, itu kelenjar minyak akan memproduksi minyak lebih banyak dibandingkan pada kondisi yang sedang dingin gitu ya. Sehingga setiap kenaikan 1 derajat itu akan menyebabkan pelebaran dari kelenjar sebum jadi lebih besar. Selanjutnya ada penyebab lain, yaitu yang penyebab ketiga adalah makanan. Nah, makanan itu paling sering banget sih menyebabkan jerawat ya. Jadi kadang udah skincarean tapi muka kok masih jerawatan aja, terus kok udah pakai treatment, terus tetap aja gitu ada jerawat. Nah, kenapa sih? Ya bisa juga disebabkan karena makanan yang nggak dijaga. Nah, makanannya apa aja? Yang pertama ada makanan-makanan yang mengandung dairy milk seperti keju, susu, terus juga pokoknya bahan-bahan olahan yang bersifat dairy milk. Lalu yang kedua adalah makanan laut ya, makanan laut seperti udang dan juga makanan-makanan ikan yang lain. Yang ketiga adalah makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, makanan tinggi karbohidrat itu juga menyebabkan terjadinya faktor untuk penyebab jerawat. Yang keempat adalah makanan yang mengandung tinggi iodida. Nah, keempat jenis makanan tersebut bisa memicu terjadinya atau munculnya jerawat. Selanjutnya, penyebab jerawat itu disebabkan karena stres. Nah, stres di sini sebenarnya bukan karena kita stres yang tiba-tiba stres terus tiba-tiba muncul jerawat, enggak. Tapi karena faktor psikis di mana kita memikirkan salah satu hal yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan peningkatan hormon androgenik. Nah, peningkatan hormon androgen ini bisa menyebabkan peningkatan produksi dari kelenjar sebum atau kelenjar minyak yang bisa menyebabkan peningkatan minyak pada wajah dan berakibat munculnya jerawat pada kulit wajah. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga penyebabnya dari hormon. Nah, kalau untuk hormon ini nih, hormon apa aja nih aku tunjukin ya di sini. Nah, hormon-hormon di sini itu ketika hormon ini terproduksi secara banyak, itu juga akan meningkatkan produksi sebum atau meningkatkan produksi minyak yang berlebih pada wajah. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang mau menstruasi atau premenstrual, ini ada hormon-hormon yang menyebabkan terjadinya jerawat nih. Makanya kadang suka banyak banget juga sih yang nanyain, dok kalau misalkan mau mens kok aku jadi ada jerawat ya 1-2 atau after mens gitu ya, suka ada jerawat gitu 1-2. Nah, itu biasanya karena adanya perubahan hormonal pada saat pasien sedang mengalami haid, itu adalah hormon progesteron. Jadi ketika hormon progesteron itu mengalami perubahan, maka terjadilah jerawat. Nah, faktor selanjutnya adalah dari infeksi bakteri. Infeksi bakterinya tuh banyak banget macamnya. Jadi tapi yang paling eksis menyebabkan jerawat itu adalah nih, bakteri-bakterinya nih. Ada Staphylococcus, terus juga ada Corynebacterium. Jadi banyak banget nih. Ya, jadi bentukannya begini nih. Gitu. Nah, selanjutnya
penyebab yang paling sering adalah kosmetik. Jadi penggunaan kosmetik yang berbahan dasar lipid atau minyak seperti BB cream atau foundation ataupun CC cream yang berbahan dasar lebih berat itu bisa menutup pori-pori sehingga pori-pori kita tersumbat dan tidak bisa mengeluarkan minyak yang di dalam kulit sehingga menyebabkan penumpukan sel kulit mati beserta sumbatan pori-pori dan menyebabkan jerawat. Nah, selain itu juga adanya akibat paparan polusi atau debu sehingga kulit juga nggak pernah dibersihin, nggak pernah dieksfoliasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Nah, untuk yang terakhir adalah bahan kimia lainnya. Jadi memang bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan jerawat itu banyak macamnya dan ini dia. Nah, selanjutnya ada juga patogenesis atau perjalanan penyakit dari jerawat. Nah, perjalanan penyakit jerawat ini sebenarnya mungkin banyak banget hipotesa-hipotesanya, tapi yang paling umum sering digunakan adalah yang hipotesa ini. Nanti akan aku tunjukin jurnalnya di sebelah sini ya. Nah, jadi penyebab munculnya jerawat itu pertama karena memang sel kulit itu memproduksi kelenjar minyak yang berlebih. Jadi produksi sebum meningkat, lalu menyebabkan pori-pori di kulit kita juga tidak terkelupas atau tidak terbuka, sehingga terjadi penumpukan sel kulit mati dan juga minyak di bawah kulit. Nah, setelah itu ditambah juga ada faktor lain, yaitu higienitas yang kurang baik, seperti memegang-megang daerah yang berjerawat, itu juga akan memicu dan menimbulkan jerawat yang lebih parah karena adanya P. acne bacterium. Ini dia penyebabnya. Nah, setelah itu, bakteri ini akan menginvasi kulit itu dan menyebabkan suatu inflamasi atau reaksi peradangan. Nah, apabila jerawat ini tidak diberikan terapi secara cepat, maka akan menimbulkan perlukaan yang menyebabkan tekstur kulit akan berubah. Makanya kadang orang yang berjerawat itu ada bekas luka atau sering juga disebut dengan bopeng. Jadi ada yang meninggalkan luka bopeng, ada juga yang tidak meninggalkan luka bopeng. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami bekas luka sampai bopeng, berarti itu dulunya pernah mengalami jerawat yang cukup hebat dan inflamasinya cukup dalam sehingga merubah tekstur kulit dan tidak mendapatkan terapi secara segera. Tadi kan aku habis meeting tuh sama supplier aku, makanya produk Akma Skincare ini sedang melakukan riset atau brainstorming bareng sama tim R&D. Ini produk kita tuh nggak pengen dibikin kayak ya udah cuman asal tempel aja atau misalkan kita bikin white label kayak gitu, itu enggak. Jadi kita bener-bener brainstorming produk apa aja sih atau ingredients apa aja yang harus ada di produk skincare khusus untuk jerawat, karena kan nggak semua bahan-bahan itu bisa diaplikasikan untuk di kulit jerawat kan, karena kulit jerawat itu harus mendapatkan penanganan yang berbeda dengan kulit kusam biasa gitu. Kenapa? Karena krim jerawat itu sebenarnya nggak cuman kayak niacinamide aja atau misalkan pakai produk A, B, C. Memang betul secara jurnal itu bisa membantu untuk mengurangi jerawat, tapi aku memilih kategori produk atau ingredients yang sangat terbaik dan aku ngambil barangnya tuh import dari luar, walaupun memang butuh text time lebih lama, tapi aku nggak masalah karena kan si produk ini kita akan share ke teman-teman, jadi kita kasih yang terbaik gitu buat teman-teman. Jadi kita bakal pilih si ingredients-nya itu. Ada beberapa ingredients yang masih kita rahasiakan dan nanti akan aku tunjukkan di video berikutnya. Jadi si produk ini tuh dia selain kita produksi di Korea, kita mau ngambil bahan baku di Korea. Jadi benar-benar semuanya tuh telah kita packing, kemas, terus juga ingredients-nya sangat kita filter dengan teknologi tinggi untuk dikemas secara profesional. Dan kita juga sudah mendapatkan sertifikasi BPOM. Jadi kita sedang mengurus BPOM-nya dari Korea sampai ke Indonesia. Nah, buat teman-teman yang kepoin barang kita dari mana aja, kita nggak setengah-setengah gitu loh untuk ngeluarin produk yang bagus untuk teman-teman atau kita serve buat teman-teman. Karena banyak banget produk-produk yang dijual, banyak banget kan konsumen yang punya keluhan yang sama yaitu jerawat. Tapi Akma Skincare akan mengeluarkan ingredients yang paling mutakhir dengan teknologi terbaru. So, jangan lupa langsung follow Instagram @akmaSkincareOfficial ataupun kalau teman-teman mau nonton keseharian aku bisa follow Instagramnya di sini. Dan untuk konsultasi online dengan dokter online kami silakan hubung link di bawah ini. Oke, sekian aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku kali ini. See you, bye-bye. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari Akma Skincare. See you, bye-bye.